Halo audiens kalian, kali ini saya akan menerangkan tentang rahasia dagang dalam mengelola UMKM. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih UMKM itu? Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM juga memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah per tahunnya. Pengelola keuangan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi dalam pengelolaannya. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal, seperti industri, produk fashion rumahan, maupun perusahaan skala kecil seperti toko kecil dan tempat makan. Dan yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. Sebuah bisnis bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih besar dari usaha kecil, yakni 300 juta rupiah ke atas setiap tahunnya. Kebanyakan usaha menengah juga telah mengurus kepemilikan NPWP beserta dokumen legalitas lainnya, sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara. Jenis pengelolaan UMKM sendiri dapat berupa badan usaha atau rumahan, sendiri atau pegawai, dan produk barang atau jasa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian rahasia dagang. Sebenarnya, apa sih rahasia dagang itu? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dilihat dari definisi tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis. 2. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Dan 3. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dalam perlindungannya sendiri, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan untuk dapat dilindungi. Lalu, apa saja yang bisa termasuk ke dalam rahasia dagang? Yang bisa termasuk ke dalam rahasia dagang salah satunya adalah informasi seperti proses pembuatan, contohnya cara memasak, cara merakit, dan cara memperbaiki. Adapun rencana pengembangan, contohnya hendak membuka cabang, hendak memperluas tempat usaha, ataupun hendak memindahkan usaha ke tempat yang lebih strategis. Ada pula formula yang dapat berupa resep masakan atau resep ramuan. Selain itu juga ada keuangan usaha yang berupa pengeluaran usaha, pendapatan usaha, dan pengelolaan keuangan usaha. Nah, bagaimana langkah nyata kita melindunginya? Sebagai pelaku usaha, kita dapat melindungi rahasia dagang yang kita miliki dengan cara memasang tulisan dilarang mengambil gambar, atau selain karyawan dilarang masuk. Kita juga bisa memasang CCTV kok, dan apabila memiliki karyawan, kita bisa mengikat karyawan dengan perjanjian tertulis untuk tidak membocorkan rahasia usaha ke orang lain. Memang seberapa penting sih rahasia dagang dalam pengelolaan UMKM? Tentu rahasia dagang berguna untuk menjaga kerahasiaan usaha yang dijalankan supaya dapat tetap berjalan. Jadi pelaku usaha lain dapat meningkatkan kreativitas dalam mengelola usahanya, sehingga terciptalah lingkungan usaha dan persaingan usaha yang sehat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan menghargai sesama pelaku usaha ya. Terima kasih.